Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pergerakan harga emas. Apakah harga emas akan lanjut naik kalau naik sampai berapa, ataupun akan turun kalau turun sampai angka berapa? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, sekali gue sampaikan sama kalian, kalau kita trading dalam forex itu sangat penting untuk memilih broker yang benar-benar terjamin. Kenapa? Karena ya kita jadi tradingannya merasa aman, ya kan, hatinya tenang, kita hanya fokus ke chart, uangnya aman gitu ya, kita nggak dicurangin dan lain sebagainya. Nah, kenapa gue memilih broker MIFX cabang Batam ini? Ya sekali lagi karena broker ini adalah broker yang sangat pengalamannya itu udah sangat paten gitu ya, udah hampir 20 tahun. Dan juga kalau kalian lihat di website itu ya sertifikasinya udah lengkap banget ya, jadi kita nggak perlu takut dalam trading. Oke guys, kalau kita ngelihat dari video gue sebelumnya kan gue mengexpect gitu ya, gue mengexpect bahwa harga emas akan turun karena akan ada isu tapering. Nah, sekali lagi gue jelaskan, pada saat gue bilang harga emas itu akan turun gitu ya, bukan berarti terus kalian langsung buka posisi sell. Ya itu bodoh banget kalau kayak gitu. Maksud gue adalah untuk jangka waktu ke depan, ya, untuk jangka waktu ke depan akan terjadi penurunan. Tapi sekali lagi itu adalah opini gue aja. Nah, sekarang gue akan membawa kalian kepada chart dan kita akan lihat sama-sama chartnya. Oke, di sini sekali lagi kita melihat chartnya XAU US dollar ya. Kalau kita lihat ini gue menggunakan grafik 4 jam ya. Ada terjadi pola, apa ini nama polanya ya, falling wedge ya, atau kita biasa kalau orang Indonesia bilangnya pola bendera, di mana ada tiangnya dan juga ada benderanya. Sebetulnya pola ini itu udah terjadi kira-kira 2 minggu lalu ya, pola ini sudah terjadi 2 minggu lalu. Kemudian pola ini dites ulang di titik sini ya, kemudian harga mulai bergerak naik. Nah, sekarang gue akan memberikan kepada kalian skenario di mana falling wedge ini atau pola bendera ini itu bisa benar-benar apa ya, paten gitu ya, 100% gitu. Nah, biasanya secara teori pola bendera ini bisa mengukur ketinggian pergerakan harga. Dalam arti seperti ini. Panjang setiang ini kita clone, kemudian kita tempatkan di titik breakout-nya ya. Jadi kalau kita menggunakan teori pola bendera ini, maka kemungkinan kenaikan harga emas itu bisa mencapai titik 1865 ya. Jadi kalau dari posisi sekarang ini kan 1826, jadi masih ada kira-kira 40 ya, 40 dolar lagi lah. Nah, tapi apakah 100% akan seperti ini? Nggak juga, belum tentu gitu ya. Sebetulnya di grup Telegram gue ya, sekali kalau kalian yang belum join grup Telegram gue ya, kalian boleh join karena situ gue update harga emas setiap hari, dan juga gue juga update kira-kira emasnya ini gerakannya mau gimana gitu. Jadi analisa-analisa gue tumpahkan semua di channel Telegram tersebut. Di channel Telegram tersebut gue pernah menyatakan bahwa ada kemungkinan harga akan mulai bergerak turun di titik sekian gitu ya. Gue nggak akan buka di sini karena menurut gue kalau itu dibuka ke YouTube gitu ya, itu bisa aja memberikan apa ya, pandangan yang negatif buat kalian, karena itu bener-bener hanya opini gue ya, bener-bener hanya opini gue. Jadi gue bisa salah dan gue nggak mau kalian nanti apa ya namanya, jadi malah rugi karena omongan gue gitu. Gue nggak mau hal itu terjadi. But anyway, gue udah sampaikan bahwa kemungkinan harga emas akan mencapai titik sekian. Nah, kenapa gue mengekspek harga emas itu akan bergerak sampai titik segitu gitu ya? Karena sebetulnya kalau kita ngelihat pergerakan harga emas atau apapun lah yang kita bisa trading kan, entah itu cryptocurrency, entah itu emas, entah itu saham, itu sebetulnya selalu ada pemain besar. Kita hanya bisa mengikuti pemain besar. Nah, kalau kita ngomong dalam forex, itu kan sekali lagi ada dua arah buy dan arah sell gitu ya.
Kalau dari yang sudah kita lihat nih dari chartnya gitu ya, itu sebetulnya sudah sedikit kebaca bahwa oh di titik sini ini para big fund ini maksudnya market maker ya, uang-uang yang bos-bos yang gede itu ya, yang uangnya sampai mungkin ribuan triliun rupiah, itu mulai membuka posisi buy atau membuka posisi sell. Jadi gue mengambil keputusan atau gue mengambil kesimpulan itu dari chart yang sudah terjadi sebelumnya gitu ya. Kemudian kalau kita melihat posisi sekarang, sebetulnya harga emas ini barusan kemarin itu menyentuh resisten di angka kira-kira 1832 sampai 1834. Karena ini gue buka ya satu posisi gue. Jadi gue kemarin mengambil posisi sell. Sekarang posisinya masih floating, tapi gue nggak terlalu takut gitu ya, karena gue sudah memasang stop loss gue di ya dekat-dekat situlah, nggak terlalu jauh ya. Tapi nggak ngerti ya, namanya kita trading kan pasti nggak 100% bisa profit terus gitu ya. Bisa aja posisi yang gue tunjukkan sama kalian ini jadi stop loss, kena stop loss ya, we don't know gitu. Di sini gue berikan sebuah garis resisten berada di angka ya kira-kira aja ya, kira-kira 1832. Garis resisten ini sudah dicoba sebelumnya berapa kali itu? 1, 2, 3. 3 kali dicoba untuk ditembus dan tidak tertembus. Jadi apakah kali ini kenaikan harga emasnya bisa menembus ke atas? Ya sekali lagi kita nggak ngerti karena kita bukan market maker. Kita hanya plankton gitu istilah dalam trading gitu ya. Kita plankton yang bisa cuil dikit, paling bisa seperti itu aja. Nah sekarang kita akan coba untuk melihat pergerakan harga emas dari grafik atau dari gambaran yang lebih besar lagi. Ini gue berikan kepada kalian chart weekly. Di chart weekly ini kita benar-benar bisa melihat dengan sangat jelas gitu ya, bahwa harga emas itu masih uptrend secara jangka panjang gitu ya, itu memang masih uptrend. Nah di sini kita bisa melihat ada potensi terjadi pola yang namanya DBW, descending broadening wedge gitu ya. Sebetulnya pola ini menunjukkan potensi kenaikan ya, bukan potensi penurunan, potensi kenaikan. Tapi dari pola ini bisa aja terjadi koreksi yang cukup dalam guys. Nah kalau kalian lihat dari video gue sebelumnya, gue pernah memberikan sebuah angka gitu ya, ada kemungkinan XAU kalau turun sampai titik sekian gitu ya. Nah itu diambil dari pola DBW ini ya. Jadi kalau misalkan ternyata XAU-nya terkoreksi dulu ya kan, maka kemungkinan besar dia akan menyentuh titik sini jika DBW ini yang berlaku ya. Tapi kalau kita ngelihat kan di sini sudah ada support ya, supportnya itu di kira-kira 1680-an sih waktu dari kemarin kita lihat ya. Di sini ada titik support kira-kira di 1680-an. So sekali lagi kita hanya bisa trade what we see gitu ya. Kita nggak bisa memprediksi harga ini akan naik sampai titik sekian, akan turun sampai titik sekian. Ya nggak bisa. Begitu juga pada saat kalian menyikapi video ini, ya bukan berarti setelah kalian nonton video ini terus kalian langsung buka sell. itu bodoh gitu. Resiko-resiko kalian, tapi gue selalu mengingatkan pada kalian selalu menggunakan stop loss supaya dana kita itu tetap aman gitu ya. Meskipun loss ya loss, tapi lossnya sudah terukur. So menurut kalian gimana? Apakah kalian merasa emas akan naik atau kalian merasa emas akan turun? Share aja di kolom komentar, and I'll see you guys in the next video. Bye.